Hai, salam Katolisitas. Mari kita bahas 7 hal yang harus diketahui tentang Rabu Abu. Pertama, apakah Rabu Abu? Rabu Abu adalah permulaan masa Prapaskah, yaitu 40 hari sebelum Paskah tanpa menghitung hari-hari Minggu. Di hari ini, Gereja Katolik memulai masa Prapaskah dengan puasa dan pantang. Pada hari Rabu Abu, umat ditandai dengan abu di dahi dengan bentuk salib. Dan yang ketiga, menandakan pertobatan yang merupakan persiapan menyambut puncak rencana keselamatan Allah yang dinyatakan dengan misteri Paskah Kristus, yaitu sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. 2. Mengapa abu? Sebab abu mengingatkan kita, pertama, bahwa hidup kita di dunia ini fana. Allah bersabda, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Yang kedua, abu adalah lambang pertobatan dan perkabungan atas dosa. Maka, kita diingatkan untuk bertobat, sebab setelah hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan kembali kepada Tuhan, sebagaimana disebut dalam Yoel 2 ayat 13, Sang Hakim yang akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Lihat 1 Petrus 1 ayat 17. 3. Apakah dasar kitab sucinya? Pertama, di kitab Ester, Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika mendengar perintah Raja Ahasveros untuk membunuh bangsa Israel. Ester bab 4 ayat 1. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana Ayub bertobat dengan kain kabung dan abu. Ayub 42 ayat 6. Yang ketiga, ketika bernubuat tentang pembuangan bangsa Israel ke Babylon, Nabi Daniel berkata, "Aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Daniel 9 ayat 3. Keempat, perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 11 ayat 21. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, di sini Yesus menekankan pentingnya pertobatan dan perkabungan atas dosa-dosa. Yang kelima, sedangkan tentang pemberian abu di kepala disebutkan dalam kitab suci seperti ketika seorang dari suku Benyamin datang dengan debu tanah di kepalanya memberitakan kepada Eli tentang kekalahan Israel di Silo sehingga tabut Allah dirampas. Kita membaca di 1 Samuel 4 ayat 12. Demikian juga yang dilakukan oleh seorang yang memberitakan kematian Saul dan Yonatan kepada Daud. 2 Samuel 1 ayat 2. Selanjutnya tentang tanda Tuhan di dahi orang-orang percaya, kita membaca di kitab Wahyu 7 ayat 3, 9 ayat 4, dan 14 ayat 1. Keenam, akhirnya tentang masa puasa selama 40 hari, ini mengambil dasarnya dari apa yang dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus, yang dapat kita baca di Injil Sinoptik, yaitu Matius 4, Markus 1, dan Lukas 4. Tuhan Yesus sendiri mengawali karya publiknya dengan berpuasa, dan dengan demikian menyatakan perlunya persiapan untuk memasuki misteri kehidupannya yang memuncak pada misteri Paskahnya. 4. Mengapa dahi ditandai tanda salib? Yang pertama, sebab dahi merupakan tanda kepemilikan. Maka tanda salib di dahi menunjukkan bahwa orang yang menerimanya adalah milik Kristus yang telah wafat baginya. Ini menyerupai tanda meterai di jiwa yang diterima saat baptisan, saat orang beralih dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran dan Kristus. Roma 6 ayat 3-18. 5. Apakah sejarahnya?
Meski penggunaan kain kabung dan abu telah dicatat sejak abad kedua dan ketiga menurut tulisan Bapak Gereja Tertullianus dan Eusebius, ritual Hari Abu pertama kali dituliskan dalam Sakramentari Gregorian sekitar abad ke-8. Dan sejak abad pertengahan, gereja telah menggunakan tanda abu di dahi untuk menandai dimulainya pertobatan dalam masa Prapaskah. Hal ini untuk mengingatkan akan kehidupan kita yang fana dan perkabungan atas dosa-dosa kita. 6. Abunya berasal dari apa? Asalnya dari abu daun-daun palma yang dibagikan pada hari Minggu Palma tahun sebelumnya. Abu diberkati oleh imam dan kemudian dioleskan ke dahi umat. Penggunaan abu dalam ritual telah dilakukan sejak zaman Nabi Musa. Kita melihat di dalam Bilangan 19 ayat 9 sampai 10 dan juga 17. Dengan menggunakan abu daun palma dari Minggu Palma ini, kita diingatkan supaya tidak hanya bersuka cita karena Kristus telah datang, tetapi juga untuk menyesali dosa-dosa kita yang membuatnya sampai wafat di salib untuk menebusnya. 7. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, yaitu kita menerima abu pada hari Rabu Abu, dan kemudian khususnya selama masa Prapaskah, bertobatlah, bermati ragalah, berbuat amal kasih, dan berdoalah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa semua orang yang bertobat. Kami mohon, ciptakanlah dalam diri kami hati yang bertobat, supaya kami dapat mengakui dosa-dosa dan kerapuhan kami, sehingga kami dapat memperoleh darimu pengampunan bagi dosa-dosa kami. Kami pun mau berdoa untuk perdamaian dunia. Semoga Engkau berkenan kepada doa dan puasa kami, dan mengabulkan permohonan kami agar para pemimpin dunia dapat bersama-sama mengusahakan perdamaian. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.